Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andres Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang untuk kamu yang lagi bingung pilih kerja. Jadi, yang buat kamu lagi bingung pilih kerjaan mana yang sesuai dengan kamu perlu dengarkan podcast ini sampai selesai. Ya. Ini saya menjawab pertanyaan dari Anggi yang masuk lewat DM Instagram. Ya, dia bertanya seperti ini. Halo Bang, perkenalkan saya Anggi. Saya pendengar baru di podcast. Mau nanya Bang, saya fresh graduate S1 Sosiologi. Jujur, saya bingung harus kerja di bagian apa, perusahaan di mana, daerah mana, clueless. Ada masukan nggak ya Bang? Nah, jadi bingung kerja di mana itu seringkali dikarenakan adalah ketika kita memilih sebuah keputusan, kita belum tahu tujuan akhirnya kita mau kemana. Jadi ketika kita nggak tahu tujuannya mau kemana dan kita membuat keputusan, itu seringkali keputusannya jadi kurang tepat kayak gitu. Ya, ibaratnya kamu di persimpangan jalan nih, kamu mau belok kiri atau belok kanan. Kalau kamu nggak punya tujuan yang jelas, ya akhirnya semua pilihan ya benar karena nggak punya tujuan. Nah, maka dari itu penting untuk kita udah dari awal itu tahu nih apa yang mau kita capai, apa yang mau kita tuju. Kenapa? Karena penting untuk kita bisa menggunakan resource kita dari waktu, uang, tenaga untuk hal-hal yang paling penting untuk diri kita. Kita gunakan resource tadi karena pastinya itu terbatas, kita gunakan seoptimal mungkin seperti itu. Ya. Nah, jadi buat kamu yang saat ini merasa salah jurusan, setidaknya sekarang kamu sadar dan kamu mulai tentukan tujuanmu mau kemana. Dan buat kamu yang saat ini mungkin lagi galau milih jurusan kuliah, please kamu tanyakan dulu apa yang mau kamu tuju, ya, pekerjaan idealmu seperti apa, baru kamu pilih jurusan kuliahmu. Ya. Jadi bukan pilih jurusan kuliah dulu, baru pilih kerjaan, tapi tentukan dulu di akhir nanti kamu mau berkarir menjadi apa. Baru setelah itu pilih jurusan kuliahmu yang mana. Dengan seperti itu akan jadi align atau selaras antara tujuan akhirmu dan kuliah yang mau kamu tuju seperti itu. Ya. Nah, kalau ditanya oleh Anggi, ada saran nggak seharusnya seperti apa? Nah, idealnya ya, ini idealnya. Saya bercerita idealnya. Idealnya adalah kita itu bisa bekerja di hal yang kita suka, sehingga kita tidak perlu bekerja seumur hidup. Ya, itu ada salah satu quote yang pernah bilang seperti itu. Kalau kita bekerja pada bidang yang kita suka, itu kita tidak perlu bekerja seumur hidup kita. Karena toh yang kita kerjakan itu yang kita suka gitu, ya. Jadi, ibaratnya ada passion dan ada profit, ya. Ini ada dua lingkaran gitu ya, bayangin aja. Ada passion dan ada profit. Lalu lingkaran itu beririsan di tengah-tengah. Nah, cari hal-hal yang beririsan di bidang tersebut. Passion yang kamu dapat, profitnya kamu dapat. Ya. Kamu senang ngelakuinnya dan kamu dibayar untuk ngelakuinnya. Nah, itu adalah perfect, irisan yang sangat-sangat perfect di mana kamu mendapatkan passionnya dan mendapatkan juga profitnya. Ya. Nah, kalau saya dulu itu saya senang melakukan beberapa hal gitu ya. Ketika mau lulus SMA, saya waktu itu sempat galau. Apakah saya pilih basket atau pilih pengembangan diri waktu itu? Ya. Dan akhirnya ketika SMA, saya sangat-sangat passion main basket. Tapi di satu sisi, meskipun saya senang main basket, saya merasa saat ini di Indonesia sebagai atlet itu masih belum cukup oke seperti itu. Menurut saya ya, mayoritas seperti itu. Mungkin tapi tetap pasti akan ada atlet-atlet yang kaya raya, itu pasti ada. Tapi sepengetahuan saya tidak terlalu banyak seperti itu. Jadi maka dari itu saya memutuskan, oke, mungkin saya lebih ke bidang pengembangan diri gitu. Ya, tanpa mengecilkan arti dari seorang atlet, karena saya juga senang berolahraga, jadi atlet juga. Namun saat itu saya merasa dalam tanda kutip yang lebih menjanjikan adalah di bidang pengembangan diri, di bidang human resource. Di sana saya bisa menjadi trainer, saya bisa menjadi motivator, dan saya bisa menjadi HR, human resource. Dan saya merasa
profitnya di sana oke, dan saya punya passion di sana. Saya seneng ngelakuinnya gitu. Saya seneng sharing di podcast, seneng ngisi training. Itu adalah hal-hal yang meskipun gak dibayar, saya seneng. Dan kalaupun sekarang bisa dapat profit dari sana, jauh-jauh lebih seneng lagi kayak gitu. Dan itu yang saya lakukan sekarang ya. Saya senang menjadi HR, human resource, dan saya dibayar. Dan juga saya senang bikin podcast. Dan juga ada ya tambahan lah profit juga dari sana. Dan itu sangat-sangat happy buat saya. Dan akhirnya saya memutuskan fokus di bidang pengembangan diri. Dan akhirnya saat ini saya berkarir menjadi HR dan juga menjadi seorang podcaster di podcast pengembangan diri. Nah, idealnya seperti itu ya. Kamu bisa mengerjakan hal yang kamu senang dan mendapatkan profit di sana ya. Tapi in case misalnya kamu masih belum di tahap seperti itu, ya nggak masalah. Kamu kerjakan dulu kira-kira apa yang menghasilkan dulu, karena tentu kamu nggak bisa membayar listrik dan kebutuhanmu dengan passion, betul? Jadi lakuin aja. Kayak dulu saya pun juga pernah di tahap saya menjadi ghostwriter. Saya nulisin buku orang yang mana sebenarnya saya nggak suka, tapi di situ duitnya lumayan buat nambah-nambah bayar saya biaya kuliah dan lain-lain. Ya tetap saya lakuin kayak gitu. Ya, saya juga pernah jadi konsultan sebuah perusahaan. Di situ saya nggak cuma jadi konsultan, saya juga bantu menjadi finance-nya, ngitung duit. Padahal saya benar-benar nggak hobi gitu ngitung duit. Ya, saya lebih senang ngurusin orang. Tapi saya tetap lakuin karena waktu itu saya butuh uang. Seiring berjalannya waktu, saya tetap mengerjakan hal tersebut. Dan juga saya membangun skill-skill saya sehingga saya bisa hidup dari passion saya. Saya belajar tentang HR, saya belajar tentang pengembangan diri. Sampai akhirnya saat ini ya puji Tuhan ya, saya bersyukur saya bisa hidup di bidang yang saya passion dan juga saya bisa menghasilkan duit di sana. Saya bisa menghidupi banyak orang, terutama keluarga saya. Di podcast ini saya juga punya tim, ada yang support di copywriting, content writing, ada yang editing podcast, ada yang support saya di webinar, dan itu semua juga memerlukan profit, dan dari profit itu saya juga share ke tim saya. Jadi saya bisa fokus di creating podcastnya ini, rekaman ini. Sisanya yang lain disupport oleh tim saya. Nah, jadi passionnya dapat, profitnya dapat, dan itu yang puji Tuhan saya sangat-sangat bersyukur saya bisa berada dalam posisi ini sekarang. Ya, dan buat kamu yang saat ini masih mencari, ya so far kalau misalnya kamu fokus passion dulu atau profit dulu, saran saya cari profit dulu. Meskipun kamu nggak suka, tetap lakuin aja selama halal ya. Kamu dapat duit dari sana dan pelan-pelan kamu bangun skillmu untuk kamu bisa tetap menghasilkan uang dari passionmu. Sampai akhirnya di satu titik nanti, kamu bisa menghasilkan uang pada bidang yang kamu sukai. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.